Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita barokah demi barokah, dan Allah jadikan hari ini sebagai hari yang kita ingat, yang kelak akan kita sampaikan ketika yaumil qiyamah, bahwa ya Allah, kami datang di sini karena saling mencintai karena Engkau ya Allah, dan mudah-mudahan sebab ini adalah bagian salah satu yang membuat Allah ridho untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Mohon izin kepada Ustadz Adi Hidayat yang sudah hadir. Terima kasih Ustadz. Pada Habib Muhammad bin Anis, kepada empunya acara, yang punya acara Ustadz Salim Afillah, kepada jangan dicabut Ustadz pada Ustadz Umar Mita, kepada Ustadz Hanan Ataki, kepada Kang Mas Roni, dan juga Ustadz Lukman, dan yang paling kiri Hokage. Masya Allah, Hokage keberapa? Yang kita jaga mix selalu tidak boleh dekat-dekat dari dia gitu kan ya, nanti bahaya kalau dia doa. Alhamdulillah, alhamdulillah bereaksi semua. Tadi keris saya udah geter deh sudah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, saya datang ke sini untuk memberikan selamat kepada Ustadz Salim Afillah atas terbitnya buku Sang Pangeran dan Janissaries yang terakhir. Kebetulan alhamdulillah kita sama-sama penyuka sejarah. Saya senantiasa coba untuk berfokus pada sejarah juga. Dan saya menulis satu buku judulnya Muhammad Al-Fatih 1453, dan bicara tentang Yeni Seri, Janissaries itu Yeni ada artinya baru, Seri artinya adalah pasukan baru yang memang dibentuk daripada para mu'alaf. Nah maka dalam buku ini saya tidak ingin memberikan spoiler, apalagi bagian yang tadi Xiao Chen Kuo-nya mati tadi gitu kan. Tapi silahkan saja nanti dibaca teman-teman sekalian. Memang Yeni Seri itu ditulis untuk sesuatu hal yang perlu untuk disampaikan, yaitu ada hubungan yang sangat erat dengan sebuah kekuatan besar. Jadi Nusantara itu ada hubungan dengan kekuatan besar yang waktu itu ditulis adalah Daulah Utsmaniyah. Nah maka itulah hubungan yang sangat erat yang pengen disampaikan dalam buku ini. Dan pada hari ini saya tidak ingin berbicara banyak, hanya saja memang ketika kita berbicara tentang sejarah, kita berbicara tentang pohon. Sejarah asal katanya adalah syajarah. Syajarah artinya adalah pohon. Pohon itu cuma satu, seperti kita yang satu. Tapi semakin ke bawah, akarnya ini semakin bercabang. Semakin ke ujung, ini semakin bercabang. Kenapa? Karena nanti semakin ke atas, dia juga akan menanggung cabang-cabang yang sangat banyak. Maka berbicara tentang sejarah, akar ini sangat penting sekali. Karena akar ini yang narik nutrisi, akar ini yang narik air, akar ini yang nanti akan berfungsi untuk menjaga agar batang ini tetap berdiri di atas dengan sempurna. Maka di dalam Islam, senantiasa Allah bagi menjadi tiga segala macamnya. Misal ketika kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, Allah sampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Yaitu adalah kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ada tiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang menegakkan sholat. Kemudian terhadap duit-duit mereka, harta-harta mereka, sebagiannya mereka keluarkan bagi orang. Dalam surat Ibrahim juga Allah sampaikan tiga juga. Asluha tsabitun, sesungguhnya akarnya menghujam ke tanah. Wa far'uha fis sama, baru bisa tegak cabang-cabang yang mengarah ke udara. Tu'ti ukulaha kulahinin bi'izni rabbiha, memberikan buah setiap waktunya seizin dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada tiga, ada akar, ada batang, ada buahnya. Ada kemudian orang yang beriman seperti akar yang gak kelihatan, lalu orang yang menegakkan sholat seperti batang yang ada di atas berdiri, lalu kemudian setelah dia beriman, lalu dia menegakkan sholat, dia membayar zakat, dia memberikan kebaikan bagi orang lain. Sejarah seperti pohon, tergantung Anda mau ngambil dari mana akarnya. Saya lahir bukan Islam, saya lahir bukan menjadi seorang muslim, sejarah saya bukan muslim. Tapi begitu saya mengucapkan dua kalimat syahadat, maka saya mengganti akar saya, kebanggaan saya menjadi beda. Maka setiap kisah-kisah orang muslim adalah kisah saya.
Setiap kebanggaan orang-orang muslim adalah kebanggaan saya, yang saya bawa untuk membuat prestasi-prestasi, membuat sejarah-sejarah lain yang lebih bercabang lagi ke depan. Ini pentingnya sejarah, teman-teman sekalian. Maka kalau kita berbicara tentang sejarah, ketika saya nulis tentang sejarah Utsmani, saya ingat banget ada suatu waktu seorang editor buku, editornya Api Sejarah. Jadi yang ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara itu, kemudian editornya pernah berkata, saya dapat dari Profesor Ahmad Mansur, tolong disampaikan pada Ustadz Felix Xiao bahwa sejarah Indonesia itu tidak kalah menarik dengan sejarah Utsmani. Waktu itu saya nggak ngerti apa-apa tentang seperti itu. Saya nggak paham tentang makna seperti itu. Tapi hari demi hari, bahkan sampai hari ini, saya menyadari betul. Ternyata kalau kita berbicara tentang sejarah, kita berbicara tentang pahlawan, semuanya bahannya sama. Nggak dimanapun mereka senantiasa punya formula-formula yang kalau formula ini kita bisa akses, kita bisa ambil, maka prestasi itu akan sama. Maka Allah menegaskan 17 kali kita baca di dalam salat kita dalam sehari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami minta jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan yang sudah ada sejarahnya. Jalan yang sudah pernah dilalui oleh orang-orang sebelum kalian. Tinggal kalian tiru saja, maka kalian akan dapat ke tempat yang sama. Terakhir teman-teman sekalian, bicara tentang pahlawan. Saya cuma pengen cerita. Setiap peradaban, setiap kumpulan manusia, setiap orang-orang, setiap zamannya itu senantiasa perlu dua. Satu, mereka perlu pahlawan. Kedua, mereka perlu pecundang. Mereka perlu winner, mereka perlu loser. Mereka punya orang yang mereka anggap pahlawan dan mereka punya orang yang dianggap pecundang. Pertanyaan saya, kira-kira orang lebih peduli pada yang mana? Pahlawan atau pecundang? Pahlawan atau pecundang? Harusnya pahlawan, tapi tidak di Indonesia. Walaupun Allah katakan 2 kali, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalian perlu lihat para pahlawan, tapi kalian juga perlu memperhatikan para pecundang, loser. Dua-duanya disebut oleh Allah. Yang berhasil disebut, yang dapat nikmat disebut, yang sesat dan yang salah juga disebut. Ini kemudian yang terjadi di dalam Al-Quran. Kira-kira orang lebih peduli mana? Pahlawan atau pecundang? Winner atau loser? Ternyata di Indonesia dan hampir kebanyakan tempat di dunia, orang lebih peduli juga pada loser. Buktinya apa? Kenal abu-abu yang debat di TV itu? Itu satu waktu ketika kemudian dia bawa gambar itu, ini bendera Rasulullah, kan itu kan ya. Setelah kejadian itu teman-teman sekalian, itu di Instagram saya itu banyak sekali orang-orang yang memberikan selamat ya Ustaz, tadi keren banget, tadi bagus banget. Itu sekitar 7 ribuan komen di dalam Instagram saya pada malam itu. Tebak yang komen di sana ada berapa? Yang komen di sana ada 50 ribu orang. 50 ribu orang caci maki, teman-teman sekalian. Berarti kira-kira dalam kasus itu orang lebih perlu seorang winner atau loser? Tapi saya bukan pengen fokus pada loser. Saya pengen kasih tahu. Ini saya jawab karena ada orang yang nanya pada saya, gimana dengan kondisi yang sekarang? Gimana dengan kondisi yang Allah berikan kepada kita? Yang mungkin sebagian di antara kita menganggap bahwa kondisi ini sulit. Yang sebagian di antara kita menganggap bahwa kondisi seperti sangat tidak ideal. Yang kita sebut situasi tambah susah. Situasi tambah nggak enak, situasi tambah penuh dengan kemudian hambatan-hambatan, situasi penuh dengan tantangan-tantangan. Antum lihat tiap hari eskalasinya semakin meningkat terus menerus, tapi ada orang-orang yang memaknai dengan cara yang lain. Kenapa? Karena seorang pahlawan itu tidak mungkin lahir dalam kondisi yang ideal. Seorang pahlawan itu nggak mungkin lahir dalam kondisi yang bagus, tapi pahlawan itu lahir dalam kondisi yang sangat terbatas, dalam kondisi yang sangat sulit. Semakin sulit kondisi, maka semakin sempurna pahlawan yang lahir. Paham teman-teman sekalian? Maka pada waktu itu teman-teman sekalian, kalau pas bicara tentang abu-abu tadi, bukan saya yang hebat, saya tuh orang biasa. Saya tuh orang biasa yang cuma paham agama cuma sedikit-sedikit saja. Tapi kenapa dalam kondisi seperti itu seolah-olah muncul seorang pahlawan, muncul seorang winner? Kenapa? Karena ketidakpintaran dia sempurna. Paham teman-teman sekalian? Maka semakin tidak sempurna kondisi antum, maka semakin sulit kondisi antum, bersyukur pada Allah. Kenapa? Ketika Allah memberikan kondisi yang sangat sulit pada satu negeri, berarti Allah menakdirkan dari negeri itu akan lahir pahlawan-pahlawan yang sempurna, yang kelak pada akhirnya diingat oleh zaman, yang kelak pada akhirnya akan menginspirasi banyak orang. Yang terakhir teman-teman sekalian, saya mau cerita. Tadi udah terakhir, ini terakhir di antara yang terakhir itu kan. Pokoknya gitu kan ya. Baik, jadi gini ceritanya.
Ini saya sudah ceritain banyak kali, tapi saya mau ceritain lagi karena bagi saya ini adalah sesuatu yang terus-menerus harus saya ingat. Suatu waktu ketika saya pernah jalan sama ibu dan bapak saya, kita beli jas untuk pernikahan adik saya. Lalu kemudian ketika kita sudah capek, kemudian kita duduk bareng-bareng, ibu saya bilang, "Lik, kamu tuh nggak usah frontal. Kamu tuh nggak usah yang aneh-aneh. Sudahlah, jangan terlalu banyak mengkritik. Sudahlah, jangan terlalu banyak nulis. Jadi orang tuh biasa-biasa aja. Sholat, zakat, puasa, haji kan sudah selesai. Yang penting kamu sama Tuhan aja. Nggak usah banyak frontal, nggak usah banyak kritik." Saya bilang, "Mi, saya melakukan ini demi kebaikan." "Nggak usah. Ibumu ini sudah penyakit jantung. Jangan macem-macem." Saya bilang, "Bukan apa-apa. Saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus Kristus." Paham teman sekalian? Karena Yesus Kristus itu senantiasa memperjuangkan kebenaran. Sejarahnya saya ceritain. Ibu saya bilang, bedanya apa? Dia Tuhan, kamu bukan. Paham sekalian? Itu pemahaman ibu saya. Lalu kemudian akhirnya setelah agak lama, akhirnya kemudian bapak saya bilang begini, Klik kamu ini, ibumu kamu ajak debat, terus bilang sama istrinya, kamu juga Felix kamu ajak debat. Lalu kemudian bapak saya bilang, kalau papi silik cuma gini aja, papi cuma bilang sama kamu aja, kamu tuh ya hati-hati. Dan kalau papi itu, papi sudah berusaha untuk ikhlas kehilangan kamu. Loh, maksudnya apa? Ikhlas kehilangan. Papi itu sudah berusaha ikhlas kehilangan kamu. Kenapa? Kamu harus tahu, kamu tuh beda daripada yang lain. Kalau seandainya Habib Rizik ada masalah, orang FP itu nggak akan tinggal diam. Kalau seandainya Ustadz Abdul Somad itu ada masalah, maka orang Melayu nggak akan tinggal diam. Kalau kamu ada masalah, orang Cina tuh lari duluan. Saya bilang betul juga. Bapak saya bener juga, saya bilang gitu. Lalu kemudian saya jadi serius, kemudian saya bilang sama bapak saya gini, jadi gini saya itu bukannya saya mau tuh berbuat begini, tapi saya nggak punya pilihan. Andaikan saya punya pilihan, saya juga maunya juga santai-santai aja, tenang-tenang aja. Tapi kalau sekarang saya nggak ngomong, saya merasa punya tanggung jawab. Kenapa? Saya punya anak, saya bilang. Yang pertama anak saya lahir tahun 2008. Yang kedua anak saya lahir tahun 2010. Berikutnya 2013, berikutnya 2014. Saya punya anak ada 4. Dan mereka setiap hari kemudian saya ajarin. Yang saya khawatir banget adalah, saya takut untuk berbuat sesuatu yang bisa membahayakan saya. Saya nggak nyaman berbuat sesuatu yang kadang menyulitkan saya. Tapi teman-teman sekalian, yang lebih saya takuti adalah anak-anak saya nanti akan gede. Setelah dia gede, dia akan baca di internet kisah bapaknya seperti apa, kisah masa lalu seperti apa. Ada orang yang ngasih tahu kepada dia, dan saya takut banget. Saya nggak mau sampai mereka tanya. Lalu mereka bilang pada saya, Abi hidup di zaman itu. Abi tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Abi baca Quran. Abi kemudian tahu hadis. Kenapa Abi diem? Paham sekalian? Kita punya tanggung jawab terhadap keturunan kita. Seperti orang-orang zaman dulu, seperti Diponegoro, seperti kemudian pahlawan-pahlawan kita, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, seluruh pahlawan-pahlawan kita punya tanggung jawab, dan mereka sudah melakukan itu kepada kita, memberikan kisah-kisah, memberikan cerita-cerita bagaimana mereka dalam kondisi terdesak, bagaimana mereka dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, mereka nggak pernah sekalipun meninggalkan kebenaran, sebab atas kebenaran itu dunia ini masih tegak. Takbir! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.